Welcome to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. No Time to Die yang rilis September 2020 lalu masih meraih kesuksesan di pasar dunia. Dikatakan meraih kesuksesan mengingat film ini rilis di tengah pandemik yang mempengaruhi berbagai macam kehidupan, termasuk di dunia perfilman. Meskipun film ini meraih kesuksesan besar, tetapi ada beberapa hal yang menurutku masih kurang di dalam film ini. Karena ada beberapa adegan atau beberapa hal yang sebenarnya aku tidak terlalu suka di film tersebut. Tentu apa yang aku sampaikan di video ini adalah pure pendapatku. Jadi seandainya kalian mempunyai pendapat lain, tentu tidak masalah. Boleh disampaikan di kolom komentar. So, inilah beberapa hal yang aku tidak sukai di film No Time to Die. Gun barrel yang tidak biasa. Gun barrel merupakan ciri khas dari film James Bond. Tetap, di mana gun barrel ini selalu muncul di awal atau di akhir film. Namun ada yang berbeda di gun barrelnya film No Time to Die. Umumnya kalau James Bond sudah menembak ke arah penonton, langsung keluar efek darah, seperti itu. Tetapi di film ini kok tidak ada. Meskipun akhirnya gun barrel versi Daniel Craig itu sudah kembali seperti film-film di zaman old, yaitu gun barrel di opening, karena di 3 film James Bond Daniel Craig versinya, gun barrel itu adanya di ending. Sayang saja ekspektasi para fans mengenai gun barrel di No Time to Die tidak sepenuhnya terpenuhi, karena tidak ada yang efek darah tersebut. Terus satu hal lainnya, ini menurutku pribadi, gun barrel versinya Daniel Craig itu tidak seperti era-era Sean Connery sampai Pierce Brosnan. Karena gun barrel di versi Daniel Craig tidak ada efek goyang-goyang setelah ia menembak. Mungkin karena eranya Daniel Craig itu lebih modern, sehingga efek tersebut dihilangkan oleh para produser. Namun alangkah lebih baiknya di film berikutnya tuh, versi-versi old seperti itu dihadirkan kembali. Mengenai gun barrel di No Time to Die, muncul teori dari para fans alasan kenapa gun barrel di No Time to Die tidak ada efek darahnya. Karena menurut para fans, yang mati di film itu adalah James Bond sendiri. Sebenarnya tidak diketahui alasan mengapa Cary Joji Fukunaga selaku produser tidak menambahkan efek darah di gun barrel tersebut. Perempuan cantik namun hanya tampil sebentar. Yang kedua adalah penampilan Ana de Armas yang hanya sebentar. Padahal perempuan cantik dan manis ini kadang-kadang bakalan menjadi the next James Bond girl. Ibarat kata di No Time to Die dia tuh hanya sebagai cameo yang perannya membantu Bond menemukan buronan saintis di Cuba. Banyak fans yang sebenarnya ingin melihat penampilan Mbak Ana ini lebih lama lagi di film itu, namun sayangnya dia hanya tampil di Cuba dan setelah itu ia tidak tampil lagi. Semoga Mbak Ana ini bisa kembali di film James Bond selanjutnya, dan tentu saja penampilannya semoga bisa lebih lama. Sayang aja udah cantik, udah manis, tampil hanya sebentar saja tampilnya. Sangat disayangkan. Mobil yang harusnya luar biasa menjadi biasa saja. No Time to Die menghadirkan deretan mobil-mobil ikonik dan mahal, seperti hadirnya kembali ikonnya James Bond yaitu Aston Martin DB5. Memang Aston Martin DB5 digunakan sebagaimana mestinya, di mana mobil ini tampil pada adegan kejar-kejaran yang bertempat di Matera, Italia. Pada adegan itu, mobil ini mengeluarkan gadget-gadget seperti pada film-film sebelumnya, seperti machine gun, asap, kaca anti peluru, dan lain-lain. Selain Aston Martin DB5, mobil ikonik selanjutnya yang tampil di No Time to Die adalah Aston Martin V8. Namun sayangnya mobil ini hanya digunakan layaknya pada mobil pada umumnya. Kalau kita melihat The Living Daylight, di mana mobil ini dipakai oleh Timothy Dalton untuk menjalankan misinya. Aston Martin V8 menunjukkan kemampuannya dengan mengeluarkan gadget seperti roket, laser, dan lain-lain. Sayangnya, di No Time to Die, Aston Martin V8 hanya digunakan seperti mobil pada umumnya, tidak mengeluarkan gadget yang ia miliki seperti The Living Daylight. Padahal film James Bond dikenal dengan film yang menggunakan mobil-mobil canggih, mobil-mobil yang mampu mengeluarkan gadget atau senjata untuk membantu Bond dalam menjalani misinya. Kemudian mobil mahal yang hanya jadi pajangan yaitu Aston Martin Valhalla. Mobil ini adalah mobil debutan Aston Martin versi mobil listrik di film No Time to Die. Akan tetapi mobil ini hanya muncul pada satu adegan saja. Jangankan mengeluarkan senjata atau gadget, dikendarain pun tidak. Maka dari itu semoga di film selanjutnya mobil-mobil Aston Martin atau mobil lainnya bisa menunjukkan gadget atau senjata yang mereka miliki. Seperti film James Bond klasik era Sean Connery sampai Pierce Brosnan. Hopefully. Ending film yang ya begitulah. Kita tahu bahwa No Time to Die menjadi film terakhir Daniel Craig sebagai Bond. Dan kalau teman-teman sudah menonton film tersebut, pasti sudah mengetahui bagaimana ending di film tersebut.
Ya, itulah adegan yang secara pribadi menurut aku tidak terlalu suka. Dan juga mungkin banyak fans juga sebenarnya tidak menyukai ending dari No Time to Die. Mengapa? Karena kalau memang sang sutradara menginginkan adanya perpisahan antara sang aktor dengan karakter Bond, sebenarnya ada alternatif lain selain membunuh James Bond sebagai tanda perpisahan. Entah dia pensiun dari MI6, menikah dengan perempuan yang selalu menemaninya, tinggal di pulau lain atau di negara lain, dan sebagainya. Contohnya di film Die Another Day, film terakhirnya Pierce Brosnan sebagai Bond. Ia tidak dibunuh, ia malah tinggal di suatu pulau. A View to a Kill, film terakhirnya Roger Moore, juga tidak ada adegan membunuh karakter James Bond. Dan aktor-aktor lainnya di film terakhir mereka tidak ada adegan James Bond mati. Hanya herannya Daniel Craig lah yang paling berbeda. Sebenarnya ending yang paling pas Daniel Craig sebagai James Bond, kalau memang dia pensiun dari Bond adalah di film Spectre, di mana di ending itu James Bond pensiun dari MI6 karena ia telah menemukan true love-nya, yaitu Madeleine Swan. Memang pada dasarnya Daniel Craig ingin pensiun dari Bond di film Spectre, sehingga seharusnya Spectre adalah film terakhirnya sebagai Bond. Namun karena permintaan para produser, para fans yang ingin melihat Daniel Craig sebagai Bond, akhirnya ia sepakat untuk kembali di film No Time to Die. Dan tentu saja dengan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan di Spectre. Kalau dari beberapa artikel yang aku baca, sebenarnya ending dari No Time to Die itu bisa dikembangkan lagi di film James Bond berikutnya. Entah ternyata Bond selamat dari ledakan di pulau tersebut, atau apalah hal yang lainnya. Intinya bisa dikembangkan karena setelah ledakan bom itu, kalau memang Bond mati, seharusnya mayatnya ditemukan di sekitaran pulau itu. Tetapi sampai filmnya selesai, kita tidak melihat di mana mayat Bond itu berada. Jadi memang sebenarnya spekulasi yang sedang beredar, yang saat ini masih beredar, bahwa sebenarnya Bond itu masih survive, masih selamat dari pulau itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan film di film berikutnya. Apakah masih disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dengan ide briliannya lagi. Dan tentu saja semoga di film berikutnya tidak ada adegan membunuh karakter utama kita. Demikianlah ulasan mengenai apa saja yang tidak aku sukai di film No Time to Die. Seperti di awal video, bahwasannya video ini adalah pure pendapatku, tidak ada campur tangan dari orang lain. Sehingga kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain atau misalkan tidak setuju dengan apa yang aku sampaikan di dalam video ini, tidak masalah, silahkan langsung ramaikan saja di kolom komentar sehingga kita bisa melakukan diskusi mengenai film-film James Bond, khususnya di No Time to Die ini. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. I will see you guys on my next videos. Batista Adventura out. See ya.